Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar bacaan liturgi tadi dari 3 perayaan yang kita satukan bersama. Pemberkatan gereja baru Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Takuana ini, lalu perayaan Krisma diambil dari kisah Pentakosta bacaan kedua tadi, dan bacaan Injil dari perayaan hari ini, Pesta Salib Suci tanggal 14 September. Maka lengkap sepertinya perayaan kita. Hari pertama-tama bersama dengan umat Stasi Takuana, kita mau bersyukur, terima kasih karena kalian Rismawati nanti yang akan menerima pengurapan Roh Kudus menjadi tanda batu-batu yang hidup dari gereja yang diberkati ini. Nampak langsung gerejanya menjadi kecil karena apa? Penuh dengan Rismawati saja, semua pakaian putih dan hitam. Umat kemana? Karena mereka di luar. Mereka memberi kesempatan kepada teman-teman muda, saudara-saudari untuk merasakan pengurapan Roh Kudus ini seperti gereja yang indah ini, meskipun kecil, punya altar dari batu, punya mimbar dari batu. Dan tadi kita saksikan bahwa altar batu mendapat pengurapan krisma juga. Minyak yang dipakai tadi, minyak yang nanti juga dioleskan ke dahi kalian. Tanda Roh Kudus itu istimewa sekali. Tidak banyak gereja yang punya altar batu. Selamat makanya gereja Takuana ini, karena gereja didedikasikan dengan altar yang mendapat pengurapan Krismas. Dulu biasa diberi juga dalam tradisi relikwi orang kudus, terutama martir. Di zaman sekarang kadang sulit sekali mendapatkan relikwi semacam itu yang ditanam di bawah altar. Oleh karena itu kita sudah bersyukur, sudah puas bahwa altar ini menjadi tanda Krisma yang nanti juga akan diterimakan kepada kalian. Altar batu itu berarti altarnya tidak pindah-pindah. Gereja ini menjadi gereja yang rumah ibadah untuk memuji Tuhan, merayakan iman kita. Di beberapa tempat gereja masih bercampur dengan panggung gembira. Artinya altarnya dipindah, kadang-kadang dipakai untuk panggung. Lalu orang bisa juga menonton di atas. Tapi kita tidak. Di depan altar Tuhan ini kita hanya pakai untuk persembahan, untuk merayakan Ekaristi. Jadi altar tidak dipindah-pindah. Kadang-kadang altar yang dipindah-pindah itu jadi meja. Kalau orang lupa, ditaruh juga di atasnya macam-macam barang persembahan. Tapi altar hanya persembahan tubuh dan darah diubah oleh pastor yang juga pada waktu tak bisa menerima pengurapan Krisma di tangannya. Lihat bagaimana kesatuan lambang-lambang ini. Kita berterima kasih kepada teman-teman yang datang dari berbagai penjuru wilayah stasi sekitar kita ini. Waktu saya mendengar tadi disebut kita ini orang media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Takuana, Tripalas. Mana anak-anak, adik-adik, saudara-saudari dari Tripalas? Kan?
tentu satu perjuangan untuk sampai kemari, meskipun dengan keadaan kondisi jalan semacam itu, kita bangga karena kalian mengisi juga gereja ini. 90 orang dari sini, moga-moga semua datang. Yang sudah ditandatangani sertifikatnya 93 orang. Dari Takuana sendiri berapa orang? 19. Ya, itu kan. Lalu ada lagi dari yang lain. Berapa orang? 20 orang. Kalau dijumlahkan sudah lebih dari 100. Meskipun Krismawan yang saya pernah beri pengurapan Krisma paling banyak itu di Bagan Batu, karena satu anak namanya Pulau Samosir. Sudah dikrismakan satu Pulau Samosir. Kita bangga karena sebagai gereja Katolik kita punya lambang-lambang semacam ini. Lambang-lambang yang tadi kita dengar dalam bacaan. Kadang-kadang bacaan ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita tidak langsung siap menerima sabda Tuhan pada bulan ini adalah bulan kitab suci. Beberapa barangkali tidak hanya sekali mendengar bacaan itu juga dibacakan. Tapi apa artinya? Ketika kita merencanakan pembangunan gereja, kita punya sebenarnya dalam bacaan pertama tadi petunjuk. Bangunan gereja itu seperti bait Allah yang dibayangkan oleh Nabi Yeskiel itu, pintunya menghadap ke timur, di sampingnya ada sungai yang mengalir, memberi kehidupan pada tanah di sekitarnya. Sehingga pohon-pohon, di sini kita punya sawit-sawit berkembang, ya kan? Daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan. Di beberapa tempat kita di Riau ini, kita kaya betul dengan minyak bumi. Di atas ada minyak sawit. Kalau gereja ada di tengah-tengah kebun sawit itu, saya bilang di tengah-tengah ada minyak krisma. Karena itu kita bangga, ini lambang yang kuat sekali. Minyak yang membuat kalian menjadi orang-orang yang dipilih, seperti altar tadi yang dipilih, diletakkan khusus menjadi tanda nyata gereja ini. Batu yang hidup. Justru karena kalian nanti menjadi saksi-saksi Kristus. Dari kata yang sama, Kristus itu berarti yang diurapi, krisma. Maka kalian menjadi saksi-saksi Kristus. Supaya kalian tidak takut-takut lagi untuk membela dan mengatakan siapa kalian. Katolikku keren. Membanggakan, membuat kita berani, punya gengsi begitu. Maka adik-adik, teman-teman yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan, maka jamar 2 bolong nanti. Sesudah Krisma 1 minggu, 2 minggu, matuk kok. Jangan karena asmara lalu pindah agama. Karena meterai Krisma ini. Kenapa altar ini diberi Krisma? Karena dia altar batu, tidak pindah-pindah lagi. Kenapa kalian diberi minyak Krisma? Karena kita, keluarga-keluarga kita percaya bahwa kalian tidak akan pindah-pindah lagi. Beberapa teman OMK ikut datang pada acara pertemuan di gereja paroki. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana kalau pacarnya beda agama? Sudah tahu, tarik. Teman-teman yang lain saja mengatakan demikian. Maka saudara-saudari, itu kita harus kekeh, kita harus punya kekuatan seperti altar batu ini. Lambang ini sungguh-sungguh kuat. Itu sebabnya tadi kita dengar dalam bacaan kedua Pentakosta,
lambang bunyi-bunyian, bunyi-bunyi yang keras. Bapak Suci saja mengingatkan itu. Berterima kasih kepada seluruh umat Katolik yang menyambut kedatangan beliau hanya di Jakarta, tapi rasanya semua ikut. Sampai anak-anak muda yang tidak bisa dapat karcis masuk GBK akhirnya diberi kesempatan untuk ikut serta di Stadion Madia. Masih ada tiket gitu, dan mereka memenuhi stadion itu meskipun tidak bisa langsung melihat perayaan Ekaristi, tapi kita semua lihat dari layar yang sama. Tapi Bapak Suci juga berkeliling di antara, di tengah-tengah orang-orang muda itu dan ikut tepuk-tepuk tangan, bersorak-sorak. Jokowi saja tidak dapat seperti itu karena beliau presiden mau ikut melambai-lambai tangan tidak boleh. Yang melambai tangan hanya Bapak Suci. Nah, semua orang mau melambai tangan sama Bapak Suci, bukan sama presiden. Maka ini yang membuat kita merasa bangga. Bapak Suci, Paus Fransiskus mengatakan waktu Pentakosta, kita dengar tadi dalam bacaan kedua, waktu Roh Kudus turun, terdengar bunyi gemuruh seperti angin badai, hujan yang mengguyur tadi malam itu. Kita diundang oleh Bapak Suci juga untuk membuat liputan ini, membuat sorak-sorai Viva il Papa, tepuk tangan itu untuk mewartakan Injil tanpa malu-malu. Itu sebabnya tadi dikatakan Roh Kudus bukan seperti burung merpati. Betul, burung merpati hinggap di mobil Paus pada waktu masuk ke Timor Leste. Tapi dalam bacaan tadi kita dengar Roh Kudus diumpamakan seperti lidah api. Apa itu lidah api? Seperti api yang dari lilin ini. Orang mengatakan menjilat-jilat. Kenapa pakai kata menjilat? Api kok menjilat? Yang menjilat itu lidah, untuk merasakan, untuk memberi rasa juga. Lidah untuk berkata-kata. Coba kalian pegang lidah kalian dan mengatakan aku cinta padamu, pasti tidak bisa keluar. Lidah kita bebas dari ikatan. Lidah kita tidak diikat oleh apa-apa, dan karena itu dipakai sebagai lambang. Kalau lidah kalian seperti lidah api Roh Kudus itu, kalian bisa berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa cinta kasih, membuat orang merasakan sesuatu yang sama. Itulah, saudara-saudari, teman-teman, calon Krismawan-Krismawati, nanti ketika kalian mengulang janji baptis kalian, janji yang pernah diucapkan pada waktu pembaptisan oleh orang tua atau wali kalian sendiri, maka serukan dengan keras, dengan tegas, jawab dengan keras, karena itulah lambang Roh Kudus tadi yang dicurahkan kepada kalian. Ada yang dilatih oleh suster, nanti kalau mau tepuk pipinya memang dan ditampar pipinya, mau pelan atau mau keras. Sudah dilatih dengan keras gitu, tapi ternyata Bapak Uskup tidak akan tampar keras. Supaya bangun katanya. Ada satu anak yang mengatakan begitu, supaya saya bangun, sadar bahwa kita perlu dibangunkan. Lambang-lambang ini yang kita lihat, kita saksikan, kita alami sendiri. Maka nanti pada waktu kalian maju menerima minyak dan tepuk pipinya, hayatilah itu. Jangan sesudah semuanya dilatih, kemudian waktu kita maju hilang semua, black, tidak muncul juga waktu dikatakan terimalah tanda karunia Roh Kudus. Harusnya jawab amin. Yang menjawab walinya, tidak kalian yang harus jawab amin. Waktu ditepuk pipinya diberi ucapan damai, Kristus damai bagimu, dijawab terima kasih Bapak Uskup. Atau dan bersama Roh, kan bagaimana diajar. Saya pernah menepuk pipi seorang Krismawan yang ternyata anggota polisi masa rusak. Lalu kaget dia mengatakan siap.
memang betul juga. Itu artinya siap untuk diutus. Maka semacam itu ya. Kalau tidak, nanti kita akan merasa itu lewat saja, tidak mengesak, tidak mengena di hati kita. Sama seperti kalau kita pesta, ibu-ibu sudah siapkan, bapak-bapak siapkan pesta itu saksangnya dari sejak jam 2-3 pagi, tapi ternyata yang makan hanya 15 menit selesai. Pestanya cepat kalau makan, persiapannya lama, harusnya makan pelan-pelan, ya kan? Seperti perayaan ini, lambang-lambang yang akan kita rasakan, kita terima, hayatilah dalam doa, dalam janji iman, dalam komitmen untuk terus membangun bersama gereja kalian. Selesainya diresmikannya gereja Santa Teresia ini bukan berarti PR kita selesai, masih banyak harus diisi, harus dikembangkan. Bagian sebelah ini ya, yang rupanya juga bisa menjadi tempat untuk berkumpul umat. Barangkali umat juga tidak akan membiarkan itu saja tenda yang lebih permanen atau ruangan aula yang lebih permanen. Maka selamat pada umat, khususnya stasi Santa Teresia, anak-anak Yesus Takuana. Semoga Tuhan berkati kita semua, khususnya saudara-saudari yang nanti akan menerima Roh Kudus, kuatkan, teguhkan dengan semangat mewartakan Injil yang sama. Tuhan memberkati.